Perkenalkan, nama saya Margareta Sarpika, NIM 19104168855, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, kelas A2 Manajemen Pagi, dosen Adi Mursalin SMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang telah diberikan oleh dosen saya. Bagian yang A, nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? Jawab, iya, saya selalu hadir karena mata kuliah tersebut wajib diikuti. Nomor 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawab, ada 14 kali pertemuan Manajemen Operasi 2. Nomor 3. Apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawab, yang saya pelajari selama saya mengikuti pelajaran pada mata kuliah ini, yaitu materi tantangan dan peluang manajemen operasi pada abad 21 dan mempelajari tentang sejarah manajemen operasi, metode peramalan, masalah penugasan dengan metode Hungarian, penugasan minimasi, dan materi tentang masalah penugasan. Banyak sekali manfaat dan ilmu yang saya peroleh setelah saya mempelajari dan memahami materi dan mengetahui betapa pentingnya manajemen operasi dalam sebuah perusahaan. Nomor 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawab, membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Nomor 5. Bagaimana kuliah daring Manajemen Operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Operasi 2? Kesan-kesan saya selama kuliah daring yaitu adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih hemat biaya kuliah dan bisa praktis. Kekurangannya itu jika jaringan kurang mendukung untuk melakukan perkuliahan, maka akan lebih susah mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Media yang digunakan dalam kuliah daring pada mata kuliah Manajemen Operasi 2 yaitu Google Classroom, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Zoom. Bagian B, nomor 1, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawab, perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Secara detail, perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya baik, tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini disebut perencanaan jangka pendek. Ada pula penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ini disebut perencanaan produksi jangka panjang. Nomor 2. Apa yang dimaksud just in time? Dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawab, just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya atau baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Keuntungan JIT antara lain yaitu yang pertama, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Ketiga,
barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja bisa lebih simpel. Dan yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi. Misalnya, mengadakan promosi tambahan. Nomor 3. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik C, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan, hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost atau biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara rinci, bukan langsung hasilnya. Jawab, diketahui pabrik A kapasitas pabrik 90, konsumen Cilegon, kebutuhan 50. Pabrik B kapasitas 60, konsumen Serang, dan kebutuhan 110. Pabrik C kapasitas 50, konsumen Pandeglang, kebutuhan 40. Dengan ongkos pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25. Pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10. Pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Jawaban soal yang pertama, metode NWC atau Northwest Corner. Pabrik A Cilegon 50, 20, Serang 40, 5, Pandeglang 8, supply 90. Pabrik B Cilegon 15, Serang 60, 20, Pandeglang 10, supply 60. Pabrik C Cilegon 25, Serang 10, 10, Pandeglang 40, 19, supply 50. The main Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, supply 200. Jadi Zmax sama dengan 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19 sama dengan 3260. Kedua, metode LC atau Let's Cost Menton. Pabrik A Cilegon 20, Serang 5, Pandeglang 8, dan supply 90. Pabrik B Cilegon 20, 15, Serang 20, Pandeglang 40, 10, supply 60. Pabrik C Cilegon 30, 25, Serang 20, 10, Pandeglang 19, supply 50. Demin 50, Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, supply 200. Jadi Zmax sama dengan 90 kali 5 tambah 20 kali 15 tambah 40 kali 10 tambah 30 kali 25 tambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Ketiga, metode FAM atau Vogel Approximation Method. Pabrik A Cilegon 20, Serang 60, 5, Pandeglang 30, dan 8, supply 90. Pabrik B Cilegon 50 dan 15, Serang 20, Pandeglang 10 dan 10, supply 60. Pabrik C Cilegon 25, Serang 50 dan 10, Pandeglang 40 dan 19, supply 50. Demin Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, supply 200. Jadi Zmax sama dengan 60 kali 5 tambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Bagian C, berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat serta wawasan diperoleh dari menonton video-video manajemen operasi 2
yang mahasiswa tonton. Silahkan buka link video ini. Link yang kedua, yang pertama judul video yaitu Just in Time. Apa itu Just in Time? Seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi dan makna just in time bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat kebutuhan. Teori yang dijelaskan yang pertama, sistem just in time berkembang di negara Jepang. Yang pertama, memiliki sumber daya alam yang terbatas. Kedua, ketergantungan pada energi dan bahan baku impor. Dan yang ketiga, keadaan geografinya yang kurang menguntungkan. Apa yang dapat dilakukan just in time atau JIT? Yang pertama, mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas. Yang kedua, memperlihatkan masalah penyebab variabilitas. Ketiga, mencapai produksi yang efisiensi. Keempat, mengurangi biaya atau meningkatkan keuntungan. Kelima, memberikan respon yang lebih cepat kepada pelanggan. 5 prinsip dalam just-in-time manufacturing. Yang pertama, total quality management. Yang kedua, production management. Yang ketiga, supplier management. Yang keempat, inventory management. Yang kelima, human resources management. 8 kunci utama just-in-time. Yang pertama, menghasilkan produk seksual dental. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dental jadwal yang didasarkan pada permintaan atau full system. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan atau save and waste. Yang keempat, memperbaiki pemborosan atau continuous improvement. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk atau zero defects. Yang keenam, orang-orang yang ditangkap atau responsive people. Yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian atau no uncertainty. Dan kedelapan, peningkatan pada pemeliharaan jangka panjang atau maintenance. Link video yang kedua, judul video adalah metode transportasi, dan makna judul video tersebut, metode ini sedikit memanipulasikan matematika dibandingkan metode simplex. Tujuan dari metode simplex adalah suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut atau kapasitas tertentu bertempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar distribusi ditekankan seminimal mungkin. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara tersebut adalah metode pemecahan masalah. Yang pertama, tabel awal atau menentukan solusi feasible awal. Yang kedua, tabel optimum atau menentukan solusi flexible optimal. Metode NWC atau Northwest Commerce merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri akar. Metode Let's Cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber melalui dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Metode PAM. Yang pertama, metode PAM lebih sederhana penggunaannya. Kedua, metode PAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Manfaat dan wawasan menonton dari video adalah memberikan inspirasi, bisa muncul dari mana saja termasuk menonton dari video dan menambah ilmu, wawasan, dan informasi. Sekian soal dan jawaban UAS yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.